Selamat datang pengujian load inverter pesanan Pak Ade. Di sini ada satu menu lagi yang akan saya demonstrasi. Namanya load response, AC load response. Coba kita turunkan di 10%. 10% paling kecil ini. Oke, kita percepat saja. Output sudah muncul, kita tes load 5000, 4000, 4000. Nah, ini naiknya pelan-pelan 199. Kemudian nanti sampai dengan 220. Nah, itu responnya lambat untuk kembali ke 220. Kenapa? Supaya bisa menghandle beban-beban berat seperti dinamo brush atau dinamo yang mempunyai daya yang besar di atas kapasitas inverter. Misalkan inverternya 10.000, daya ASUT untuk lonjakannya itu lebih dari 10.000, 15.000, 20.000. Pakai fitur ini bisa ngangkat tanpa inverter protect dan save. Itu responnya lama, kita naikkan. Jadi kita naikkan ke 50 misalkan. Akan saya jelaskan dulu bagaimana sistem kerjanya. Jadi kalau responnya tadi 10%, dia di 220 di load 5000 dari inverter idle atau inverter daya rendah, kemudian langsung kasih daya yang sangat tinggi, dia akan turun 190, 195, naik perlahan. Nah, kecepatan naik kembali untuk stabil ke 220 itu adalah responnya. Ini sudah ditingkatkan 50, kita cek lagi. Kita hantam beban 5000 seketika, apakah inverter protect. Nah, ini start dari 200 ke 220. Oke, stabil 220. Kita lepas beban, kita load lagi seketika dari steady ke lonjakan 5000. Nah, 5000 seketika. Nah, kita naikkan lagi ke 8000 juga naiknya perlahan. Nah, 8000 bisa. Kemudian kita naikkan lagi kalau mau dijadikan standar, maksudnya untuk beban yang relatif tidak ada lonjakan besar banget, bisa dikembalikan normal ke 100%. Ke 100%. Oke, kita tes lagi. Kita load seketika di 8000 tanpa ancang-ancang. Apakah inverter bablas? 1, 2, 3. Oke, langsung stabil 220 tanpa adanya penurunan yang cukup tinggi. Tetap saya kasih respon agak nge-lag supaya untuk aman dari sistem inverter. Itu kalau dari 0 ke 10.000, ke 0 ke 8.000. Kalau udah dibebani 1.000-2.000, dia nggak turun. Turunnya nggak terlalu dan naiknya tidak terlalu lama. 8.000. Nah, stabil, tegangan stabil. Oke, sekarang kita naikkan daya, tadi belum sempat di setting. Kita naikkan daya sampai dengan peak 10.000-an. 10.000, 1, 2, 3. Kita tes 8.000 lagi. Protect enggak. Oke. 37 ampere. 37 di sini 8.300, 8.500. Kita lepas. Kita tes di beban agak rendah 5000. Nah, 5000 stabil karena kapasitas trafonya masih cukup. Kalau 8000, 10.000 kan dia udah mendekati ampere max. Jadi wajar untuk agak drop dikit. Nah, ini mau dihantam ajar 5.000 enggak masalah. Apalagi responnya udah diturunkan lagi, dia lebih aman. Sekarang kita cek overload 2 second di 9.000, 10.000-an. Kita tambah jumper aja. Oke,
Semoga baterai cukup. Ini udah sore. 9.000 1 2 3 42 43. Oke, protect. AC error karena melebihi kapasitas. Tapi dia tetap bisa menghandle 40-an. Oke. Langsung trip. Kita turunkan AC respon. Gimana responnya? Kita turunkan 30-an aja, 30. Oke, udah nyala. Kita tunggu bentar. Siap, ready, load. 1 2 3 36. Nah, dia ada waktu beberapa detik untuk meload beban yang sangat tinggi untuk kemudian overload. Jadi nggak seketika inverter mati, dia bisa menghandle beban yang lebih dari 10.000 dengan fitur AC error. Tadi sampai 185, dia naik perlahan, naiknya kurang kenceng, kita tambahin kenceng lagi. Coba 60%, 60. Untuk batas protect dropnya di sini 195. Nah, 195 kalau ini turun nanti pas load di bawah 195, AC responnya dinaikkan lagi. Karena di bawah 195 dia drop, dia protect inverternya. Oke, kita load lagi 10.000, 37, 38, 39. Oke, AC error karena udah lebih dari kapasitas loadnya. Kita turunkan dulu, turunkan. Kita load lagi, sekali lagi load. Oke, 94, 200, 35, 37, 8.300. Oke, 8.000 aman, 8.000 aman. Kipasnya masih belum muter kenceng. Kondisi MOSFET masih dingin. Induktor juga belum, apalagi trafo. Terminal tidak panas. Oke, terminal oke. Oke, sekian untuk pengujian menu AC respon. Oh ya, menu short AC mungkin. Kita shortkan AC outputnya. 1 2 3. Oke, inverter mati, baterainya protect karena cuma 3 dan nge-shotnya juga deket. Nah, kalau udah masuk instalasi rumah ini bisa protect karena ini kabelnya deket. Terus AC responnya tadi masih di 60, jadi masih kuat. Kita nyalakan lagi. Baterai udah nyala. Soft start, naikkan. Please wait. Hidup. Kita akan konsletkan kalau udah masuk instalasi rumah. Coba dulu AC respon udah diturunkan. Sekarang kita konslet AC-nya. Oke, protect lagi, baterainya protect. Tapi kalau dinyalakan masih bisa. Udah hidup, baterai udah hidup. Kita nyalakan lagi. Soft start. Oke, normal. Kita masukkan instalasi rumah, kita konsletkan dari jaringan rumah, berbeda hasilnya. Coba. Oke, ini kita sudah berada di salah satu colokan di rumah. Kita konsletkan ini, tapi sebelumnya lampu kita nyalakan untuk mengetahui protect apa enggak. Oke, kita konsletkan 1 2 3. Protect. Beberapa saat nyala lagi. Protect. Nyala lagi.
Oke, normal. Kita konsletkan lagi. Nyala lagi. Nah, lampu nyala. Konsletkan terus. Konslet terus. Ini kapasitas inverternya lumayan besar, jadi dia meletik gede. Kita lepas. Ya, begitu untuk konsleting AC. Jadi kalau udah masuk rumah, kabelnya panjang, itu lebih aman dikonsletkan. Tapi kalau kabel pendek begini kan seperti ini, dia membutuhkan arus yang lebih besar untuk dikonsletkan karena sensor arus perlu waktu untuk bekerja. Tapi kalau kabelnya panjang, dia lebih mudah untuk mendeteksi konsleting. Dan rekomendasinya juga tidak untuk dikonsletkan. Ini hanya untuk membuktikan kalau dikonsletkan MOSFET-nya masih bertahan. Oke, sekian untuk pengujian hari ini.